Hari itu, Ruhua baru saja akan turun dari kereta bawah tanah. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah tas yang ditinggalkan orang. Ruhua melirik dengan cepat. Kemudian dia mengambil tas itu dan pergi ke meja layanan kereta bawah tanah. Namun saat itu, petugas sudah pulang kerja. Ruhua terpaksa membawa tas itu pulang ke rumah. Dia berencana untuk mengembalikannya keesokan harinya. Teman dekatnya dengan penasaran membuka tas tersebut. Dia menemukan informasi identitas pemilik di dalamnya. Jadi keesokan harinya, Ruhua pergi ke rumah pemilik berdasarkan alamat yang ada. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun yang berpakaian rapi. Melihat tas yang telah ditemukan kembali, dia dengan penuh rasa syukur mengundang Ruhua masuk ke rumahnya. Dia mengajaknya untuk minum secangkir kopi. Wanita itu adalah seorang janda. Suaminya sudah lama meninggal, dan putrinya saat ini sedang belajar musik di Paris. Sekarang dia tinggal sendirian di rumah besar bergaya lama ini. Selama percakapan mereka, ternyata ada perasaan seolah mereka terlambat bertemu. Ibu Ruhua baru saja meninggal dunia. Dia merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu dari janda itu. Dan janda yang tinggal sendiri itu juga menemukan sedikit penghiburan dari Ruhua. Dalam hari-hari berikutnya, Ruhua sering mengunjungi janda itu. Janda itu memainkan lagu piano yang indah untuk Ruhua. Dan Ruhua menemaninya berbelanja. Mereka pergi ke gereja untuk berdoa bersama. Hubungan mereka semakin dekat. Untuk menemui janda itu, dia bahkan membatalkan pertemuan dengan sahabatnya. Sahabatnya dengan baik hati mengingatkan Ruhua agar tidak terlalu percaya pada orang asing. Namun Ruhua tidak menghiraukannya. Malam itu, Ruhua kembali ke rumah janda. Tanpa sengaja membuka sebuah lemari. Dia terkejut menemukan di dalamnya penuh dengan tas yang persis sama dengan yang dia temukan. Dan setiap tas memiliki sebuah catatan dengan nama dan nomor telepon yang berbeda. Seketika, Ruhua merasa seolah-olah dia terjebak dalam perangkap janda itu. Dalam ketakutan dan kecemasan, Ruhua berpura-pura sakit dan segera pergi. Ruhua menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya. Meskipun dia tidak tahu rahasia di balik tas-tas itu. Namun, firasat buruk ini membuatnya memutuskan untuk menjauh dari janda itu. Sejak saat itu, Ruhua tidak lagi menjawab telepon janda itu. Namun, dia tidak menyangka, janda itu terus-menerus menelepon dan mengirim pesan kepadanya. Hal ini membuat sahabatnya terpaksa mencabut kabel telepon di rumah. Melihat Ruhua tidak menghiraukannya, janda itu datang ke restoran tempat Ruhua bekerja untuk mencarinya. Menghadapi janda yang terus-menerus mengganggunya, Ruhua langsung berkata, "Saya sudah melihat tas-tas di lemari kamu. Kamu benar-benar telah menipuku. Jangan datang mencariku lagi." Janda itu hanya bisa meninggalkan pesan untuk Ruhua menjelaskan. Karena suaminya telah meninggal dan putrinya tidak ada di sampingnya. Dia merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Dia hanya ingin menjalin persahabatan dengan beberapa teman yang sejalan melalui cara ini. Membuat hidupnya lebih cerah sedikit. Untuk itu, dia bahkan mengirimkan bunga kepada Ruhua sebagai ungkapan permintaan maaf. Tapi Ruhua tetap tidak memaafkannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Ruhua merasa cemas. Janda itu bahkan berdiri di seberang restoran, menatap Ruhua dengan tajam. Dia berdiri di sana sepanjang hari. Ketakutan, Ruhua segera melaporkan ke polisi. Namun, polisi juga tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula, dia tidak melakukan pelanggaran. Ruhua terpaksa bersembunyi dari janda seperti seorang pencuri. Tapi dia seperti ingus yang tidak bisa dibuang. Ruhua tidak bisa menahan diri lagi, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memperingatkan janda itu sekali lagi. Dan janda itu tampaknya juga kehilangan kesabaran. Dia bahkan meludahkan permen karet ke rambut Ruhua. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari janda itu, Ruhua diam-diam pergi ke depan rumahnya untuk menggeledah tempat sampah. Menemukan beberapa surat dari janda. Melalui nomor telepon di amplop, Ruhua menelepon putri janda, Xiao Mei. Namun, yang menjawab adalah konselor psikologi Xiao Mei. Dia juga adalah pacar Xiao Mei. Dari dia, Ruhua mengetahui, karena Xiao Mei tidak tahan dengan belenggu yang diberikan oleh janda. Dia mengalami penyakit mental yang serius. Sudah bunuh diri 3 tahun yang lalu. Sedangkan janda itu sendiri menderita gangguan mental yang sangat parah. Ruhua akhirnya mengerti kebenaran tentang kejadian tersebut. Namun, dia masih tidak bisa terlepas dari gangguan janda itu. Pada hari itu, Ruhua menerima sebuah gambar yang dikirim oleh janda. Foto pacar di bar. Ruhua segera menelepon sahabatnya, memberitahunya bahwa janda itu ada di dekatnya. Meminta sahabatnya untuk segera pergi. Namun, janda itu diam-diam mengikuti sahabatnya. Dan terus-menerus mengambil foto sahabatnya dan mengirimkannya kepada Ruhua. Ruhua hampir mengalami keruntuhan. Dia khawatir akan keselamatan sahabatnya. Segera naik taksi untuk menjemput sahabatnya. Akhirnya berhasil menyingkirkan janda itu. Tapi mimpi buruk belum berakhir. Keesokan harinya, janda itu datang ke restoran Ruhua. Kali ini dia datang sebagai pelanggan dan meminta Ruhua melayaninya. Ruhua merasa marah dan putus asa. Dia hanya bisa menghadapi dengan wajah dingin. Ternyata,
janda itu langsung menjatuhkan gelasnya. Kemudian dia berteriak dengan gila-gilaan kepada Ruhua. Ruhua ketakutan melihat situasi seperti itu. Akhirnya, janda itu dibawa pergi oleh polisi karena membuat keributan di restoran. Tapi tidak disangka, keesokan harinya, janda itu dibebaskan lagi. Mendengar kabar itu, Ruhua benar-benar kehabisan akal. Saat itu, sahabatnya memberinya sebuah ide. Dia menyuruh Ruhua untuk menghubungi janda itu secara proaktif, mengalah padanya dan meminta maaf. Memberitahunya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Mengira bahwa dengan cara ini, janda itu mungkin akan beralih perhatian. Dan janda itu tampaknya juga telah mendapatkan kembali akalnya. Dia bahkan memberikan pelukan besar kepada Ruhua. Ruhua mengira kali ini dia akhirnya bisa terbebas dari keterikatan itu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Janda itu telah melihat kebohongan Ruhua. Saat sahabatnya tidak ada, dia membuat Ruhua pingsan dan membawanya kembali ke rumahnya. Dalam keadaan bingung, Ruhua melihat janda itu membuka sebuah pintu di belakang piano, lalu menguncinya di dalam sebuah kotak besar di ruangan itu. Setelah Ruhua terbangun, dia menemukan bahwa pintu dan jendela telah disegel. Dia menemukan identitas seorang gadis asing di dalam ruangan. Ruhua menyadari bahwa gadis ini mungkin telah mengalami nasib buruk. Dalam keputusasaan, Ruhua mengangkat kursi dan menghantamkan dengan keras ke pintu. Tetapi sia-sia. Untuk mencegah teman dan keluarga Ruhua menyadari keanehan, janda itu menggunakan ponsel Ruhua untuk mengirim pesan kepada ayah dan sahabat Ruhua, agar mereka mengira Ruhua sedang berlibur bersama mereka. Beberapa hari kemudian, ayah Ruhua mengira dia dan sahabatnya sudah kembali. Jadi, dia datang ke apartemen untuk menjenguk Ruhua. Dia dan sahabatnya baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Ayah Ruhua sangat khawatir tentang Ruhua. Jadi, dia memanggil detektif S untuk menyelidiki kebenaran dan dengan cepat mengidentifikasi pelakunya. Sementara itu, Ruhua mulai belajar di bawah paksaan janda. Belajar piano dan bahasa asing darinya. Tidak benar. Sekali lagi, mesekalak jahe. Bagus, ada kemajuan. Janda itu memperlakukan Ruhua seperti putrinya sendiri. Malam hari, dia bahkan memaksanya minum susu yang telah dicampur obat. Kemudian, dia menidurkan Ruhua seperti menidurkan seorang anak. Pada hari itu, Ruhua mengambil kesempatan saat janda tidak waspada. Pukulan membuatnya pingsan. Kemudian dia panik dan melarikan diri keluar. Namun dia menemukan semua pintu dan jendela terkunci. Dia terpaksa pergi ke ruang bawah tanah. Dia menemukan bahwa pintu yang mengarah keluar dari ruang bawah tanah juga terkunci. Tiba-tiba dia melihat sebuah tas di lantai. Dia membuka tas itu dan menemukan seorang gadis yang sekarat di dalamnya. Saat itu, janda yang baru bangun tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia membuatnya pingsan, kemudian mengikatnya di tempat tidur. Pada hari itu, detektif S datang ke rumah janda untuk menyelidiki keberadaan Ruhua. Ruhua mendengar seseorang datang, jadi dia berjuang sekuat tenaga. Detektif menemukan keanehan di belakang piano. Saat janda meninggalkan ruang tamu, dia dengan hati-hati menggeser piano. Saat itu, detektif segera jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Ruhua benar-benar putus asa. Dalam waktu dekat, dia juga akan seperti gadis di ruang bawah tanah itu, mati tanpa suara. Dan janda mulai mencari tujuan baru. Dia meletakkan umpan di kursi dan kemudian pergi. Tak lama kemudian, seorang gadis terpikat. Keesokan harinya, gadis itu datang ke rumah. Janda menyambutnya dengan hangat. Namun, saat itu kejadian tak terduga terjadi. Mengingat momen ini pernah terjadi pada salah satu temanku. Setelah mencarinya lama, akhirnya aku menemukan tas sial itu di kereta bawah tanah. Ternyata gadis ini adalah sahabat Ruhua. Tadi dia memanfaatkan ketidakwaspadaan janda dan memasukkan sesuatu ke dalam kopinya. Sial, kamu sudah minum terlalu banyak. Ruhua mengenali suara sahabatnya, maka dia berjuang sekuat tenaga. Dan sahabatnya akhirnya menemukan Ruhua. Selamatkan dia keluar. Akhirnya mereka mengurung janda itu di dalam peti kayu itu dan memberitahu jasa. Dengan ini, film berakhir. Kita sudah belajar sejak kecil untuk tidak mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Namun, di saat kita berbuat baik, kita juga harus berpikir dan waspada. Kita tidak boleh membiarkan kebaikan menjadi senjata orang lain untuk menyakiti kita. Jika Ruhua sejak awal menyerahkan tasnya kepada Cha, jika setiap gadis baik dapat memilih cara yang benar untuk membuka, maka orang jahat juga tidak akan mudah berhasil.